Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru 2025 yang berjudul Off the Grid. Bercerita tentang seorang ilmuwan sekaligus mantan tentara yang diburu oleh para pembunuh bayaran. Karena film ini sangat seru, jadi kita langsung gasken saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria gondrong bernama Markus yang kala itu sedang menginterogasi seseorang. Tak lama Markus dihubungi oleh bosnya untuk memerintah menangkap seorang ilmuwan bernama Jack. Diberitahu kalau sekarang Jack telah kabur ke pedalaman Eropa, jadi sebaiknya Markus menyusul ke sana. Tanpa menunggu lama, Markus langsung pergi untuk mencari Jack dan meninggalkan sandranya begitu saja. Di balik itu, ini dia Jack, si ilmuwan yang sedang diburu dan kini baru tiba di sebuah desa yang ada di Eropa Selatan. Dengan sangat berhati-hati, Jack berusaha menghindari setiap orang yang melihatnya. Karena Jack tahu kalau mantan bosnya dulu pasti mengirim pasukan untuk menangkap Jack. Alasan Jack sampai diburu karena dia membatalkan pembuatan senjata berbahaya untuk salah satu perusahaan swasta. Jadi si bos perusahaan tersebut mengirim Markus untuk menangkap Jack bagaimanapun caranya. Diberitahu selain ilmuwan, Jack juga adalah mantan militer, jadi untuk skill bela dirinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Tak lama Jack memasuki minimarket untuk membeli sebotol air. Di sini Jack tak sengaja melihat laptop si penjaga minimarket yang sedang merakit simulator senjata. Alhasil Jack membenarkan komponen-komponennya karena si penjaga minimarket telah salah kaprah. Sontak si penjaga yang diketahui bernama Chase langsung berterima kasih dan ia sadar kalau Jack pasti seorang ilmuwan. Ketika Jack akan pergi, tiba-tiba datanglah kakak perempuan Chase yang langsung salah tingkah ketika melihat Jack. Namun Jack tetap bersikap cool dan tidak kegeeran seperti cacing kepanasan. Saat Jack berjalan keluar, kakak Chase yang diketahui bernama Maria memberanikan diri untuk menyapa duluan. Maria mengajak Jack berkenalan lalu memintanya agar mampir dulu ke kedainya. Karena ternyata Maria memiliki kedai di samping minimarket Chase. Jack pun berterima kasih, namun ia tidak bisa mampir sekarang karena sedang terburu-buru. Kemudian Jack memutuskan untuk pergi. Karena sekarang dirinya berencana untuk bersembunyi di tengah hutan yang ada di sana. Not much happening around here. Adegan berpindah kepada Markus, orang yang tadi diperintah memburu Jack. Terlihat saat ini Markus yang sedang meeting untuk mengatur strategi pemburuan Jack bersama dengan timnya. Salah satu rekan Markus yang bernama Donovan mengatakan kalau Jack pasti bersembunyi di tengah hutan yang ada di pedesaan Itali. Donovan tahu betul kalau dulu Jack sangat menyukai alam dan bercita-cita untuk tinggal di pedalaman Itali. Kemudian Donovan memerintah Markus agar pergi duluan ke pedesaan Itali. Sedangkan dirinya dan tim akan menyusul nanti karena ada urusan dulu dengan bos mereka. Nobody visits and everybody minds their own business. You'll find him. Good. Hari berikutnya terlihat Jack yang memutuskan untuk istirahat dulu di salah satu rumah kosong yang berada di hutan. Jack merakit beberapa jebakan untuk jaga-jaga seandainya Markus CS tiba di sini. Kemudian Jack membuat lubang di bawah bangkai mobil yang entah untuk apa. Satu jam kemudian terlihat si gondrong Markus yang sudah tiba di desa tersebut.
Kebetulan sekali tempat pertama yang ia singgahi adalah minimarket milik Chase untuk membeli sebotol air mineral. Lalu Markus bertanya apakah Chase pernah melihat pria asing berbewok tebal dengan memakai topi koboi. Seketika Chase sadar kalau orang yang dimaksud pasti adalah Jack. Namun Chase yang ngefans kepada Jack, ia pun menjawab tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. You know any good places? Tak berselang lama Jack datang ke minimarket Chase untuk membeli roti. Oh, maybe it was illegal. Di sini Chase langsung saja memberitahu kalau barusan ada pria gondrong memakai baju hitam yang mencari Jack. Seketika Jack sadar kalau itu pasti adalah Markus suruhan bosnya. Dengan cepat Jack keluar dari minimarket untuk kembali ke tempat persembunyian. Akan tetapi sayangnya Markus yang sedang sarapan sempat melihat Jack hingga ia segera mengejar. Beruntung Jack dapat kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hari berikutnya Markus kedatangan pasukan untuk membantu memburu Jack. Di sini Markus sempat bertanya kemana Donovan rekannya. Salah satu dari mereka menjawab kalau Donovan masih ada urusan dengan bos mereka dan nanti akan menyusul. Sesuai dengan hasil meeting sebelumnya kalau mereka akan mencari Jack ke dalam hutan. Jadi Markus membawa pasukan untuk masuk ke hutan sekarang juga. Setibanya di hutan, Markus menemukan satu jebakan yang dibuat oleh Jack. Markus makin yakin kalau keberadaan Jack pasti sudah tidak jauh lagi. Jack yang melihat kedatangan Markus CS dari monitor CCTV di tempat persembunyiannya, ia pun segera bersiap. Hal yang pertama Jack lakukan yaitu meledakkan lampu-lampu yang sengaja ia pasang. Hal tersebut berhasil menghabisi satu anak buah Markus yang membuat Markus semakin murka. Kemudian ketika Markus CS mendekati tempat Jack, Jack langsung mengeluarkan lagi jebakan dan kita lihat bersama. Berkat jebakan itu, Jack bisa lari dari tempatnya lalu kabur dengan menggunakan motor. Sedangkan untuk Markus, ia malah murka kepada dua anak buahnya yang tersisa karena tidak bisa diandalkan. Setelah itu Markus menghubungi bosnya untuk memberitahu kalau semua pasukan telah koat. Markus meminta si bos agar mengirim lagi pasukan tambahan beserta Donovan karena untuk menangkap Jack tidak semudah yang dibayangkan. Dengan cepat si bos memanggil Donovan ke ruangannya. Di sini si bos meminta Donovan agar pergi menyusul Markus sambil membawa pasukan. Si bos ingin Jack ditangkap secara hidup-hidup karena ia masih membutuhkan kemampuan Jack untuk merakitkan senjata canggihnya. Setelah mendapat perintah, Donovan bergegas pergi menyusul Markus sambil membawa pasukan baru. Kembali pada Jack yang kini mendatangi minimarket milik Chase. Di sini Jack bertanya apakah Chase mempunyai tempat rahasia untuk bersembunyi. Chase menjawab kalau dirinya mempunyai sebuah bunker di tengah hutan yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Chase balik bertanya memang kenapa Jack sampai diburu oleh orang-orang itu. Jack mengatakan kalau dirinya adalah seorang ilmuwan pembuat senjata canggih. Orang-orang itu diperintah oleh mantan bos Jack karena ia memilih kabur daripada harus merakitkan senjata untuk bosnya. Alhasil Chase mengerti lalu memberitahu lokasi detail tentang di mana bunkernya berada.
Stick to your books, all right? Sebelum pergi ke bunker yang ada di tengah hutan, Jack menyempatkan dulu untuk bertemu dengan Maria, kakak Chase. Di sini Jack meminta maaf sebab dirinya tidak bisa menepati janjinya, yaitu mampir lama di kedai Maria. Jack harus pergi secepat mungkin karena ia sedang diburu oleh orang-orang jahat. Untungnya Maria mengerti dan mereka sempat akan beradu ludah namun tidak jadi. Malam harinya Marcus kedatangan Donovan. Di sini Marcus sempat bertanya kenapa Donovan datang sendiri dan di mana pasukannya yang lain. Donovan menjawab kalau mereka akan tiba 2 jam lagi. Donovan menjelaskan jika bos mereka ingin Jack dalam keadaan hidup. Jadi Marcus tidak boleh menghabisinya. Misi pemburuan Jack juga akan dimulai besok pagi. Sehingga mereka lebih baik beristirahat dulu. Bright side, you're gonna have another shot at the golden boy. Di balik itu, Jack sendiri terlihat sedang ngahulang sambil menyalakan api unggun di depan bunker milik Chase. Tak lama Jack dibuat terkejut tatkala melihat seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Chase. Jack sempat meminta Chase untuk pulang namun ia menolak karena ingin mengobrol dulu dengan Jack. Dalam obrolannya, Chase mengatakan kalau ia sangat ingin menjadi ilmuwan hebat seperti Jack. Chase ingin bisa membuat senjata canggih dan apakah Jack mau mengajarinya. Jack menjawab, ya, namun setelah semua ini selesai. Chase lanjut bertanya memang apa rencana Jack selanjutnya. Jack menjawab tak ada cara lain selain melawan mereka semua. Kemudian Jack meminta Chase untuk pergi karena hari sudah larut malam. I think it's time to disappear. Pagi harinya Jack mulai memasang kamera di beberapa pohon terdekat bunker untuk mengawasi kondisi sekitar. Tak hanya itu, Jack juga memasang beberapa jebakan karena ia yakin cepat atau lambat Marcus CS akan datang. 1 jam kemudian benar saja rupanya Marcus, Donovan dan pasukannya mulai memasuki hutan untuk mencari keberadaan Jack. Tak lama Donovan berhasil menemukan satu kamera yang Jack pasang di pohon. Lalu Marcus langsung menghancurkannya. Selanjutnya Marcus CS mendekati rumah kosong yang dulu pernah Jack tempati. Marcus sangka Jack masih tinggal di sana. Hingga saat mereka masuk ke dalam, inilah yang terjadi. Gave up 50 million for this. Setelah satu anak buah Marcus tewas kesetrum, Marcus dan Donovan memutuskan kembali ke desa untuk mengatur lagi strategi. Setibanya di desa, Marcus CS berhenti tepat di depan kedai milik Maria. Di waktu yang sama datanglah Chase yang begitu shock ketika melihat Marcus dan pasukannya. Dengan refleks, Chase memutuskan berlari ke dalam kedai. Ternyata hal itu dilihat oleh Donovan yang membuat Donovan curiga lalu mengejar Chase ke dalam kedai. Di sini Chase berhasil sembunyi di balik kursi, sedangkan Donovan dihadapi oleh Maria. Donovan bertanya kemana larinya remaja kulit putih yang tadi masuk ke sini. Sebisa mungkin Maria mengalihkan pembicaraan Donovan dengan menawarkannya berbagai jenis makanan dan minuman. Alhasil Donovan menjadi risih lalu memilih pergi dari sana. Setelah itu Chase keluar lalu berterima kasih kepada Maria karena telah menyelamatkannya. Siang harinya Marcus dan Donovan CS kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari Jack. Mereka yakin kalau Jack pasti masih ada di dalam hutan itu. And what we have is a signal. We know. And you're not helping me. Jack sendiri rupanya masih tertidur di dalam bunker milik Chase. Lalu ia dibangunkan oleh alarm CCTV yang menunjukkan kalau Marcus CS sudah berada di sana. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Marcus dan Donovan.
Marcus ingin mereka langsung masuk ke dalam karena ia yakin kalau Jack pasti ada di sana. Namun berbeda dengan Donovan yang tak ingin terburu-buru, sebab ia takut kalau di dalam banyak jebakan. Di waktu yang sama, Jack sendiri memutuskan untuk keluar secara diam-diam dari bunker. Kemudian dengan sengaja Jack menampakkan dirinya kepada Marcus, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Setelah kejar-kejaran cukup lama, untungnya Jack dapat bersembunyi di dalam semak-semak. Ketika Marcus CS sudah pergi, Jack segera mengobati perutnya karena tadi sempat tertembak oleh anak buah Marcus. No more running. 2 jam kemudian terlihat Jack yang sudah pulih kembali. Jack langsung membuat senjata dari peralatan seadanya. Bahkan Jack juga membuat bom rakitan kecil-kecilan untuk melawan Marcus, Donovan, dan pasukannya. Malam harinya adegan berpindah kepada Chase yang sedang berada di minimarketnya. Tak lama ia dibuat terkejut tatkala melihat Marcus dan 1 anak buahnya datang. Chase yang tak bisa bersandiwara seperti Maria kakaknya, ia pun lebih memilih kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Setelah kejar-kejaran cukup panjang, datanglah 2 sheriff dan Chase berniat meminta bantuan kepada 2 sheriff tersebut. Namun sayangnya Marcus lebih dulu menghabisi kedua sheriff itu. Kemudian Chase berusaha kabur lagi. Namun sial, kali ini ia harus tertangkap oleh anak buah Marcus. Pagi harinya terlihat Jack yang kembali ke desa secara diam-diam. Di sini ia dibuat terkejut tatkala melihat Chase yang sudah tertangkap. Ditambah pasukan Marcus dan Donovan sudah menguasai desa itu. Di waktu yang sama Jack juga melihat Maria kakak Chase yang sedang bersembunyi di balik mobil. Dengan mode senyap, Jack langsung saja mendatangi Maria. It's Josie. I need your help, baby. Ketika bertemu, Jack meminta bantuan Maria untuk mengarahkan Marcus CS ke salah satu pondok yang ada di tengah hutan. Karena rencananya Jack akan membantai mereka semua di sana. Maria sempat bertanya memang siapa Jack sebenarnya dan siapakah orang-orang itu. Jack yang tak ada waktu untuk menjelaskan, ia pun berjanji akan menceritakan semuanya nanti setelah ini semua selesai. Akhirnya Maria mau menuruti perintah Jack. Dengan cepat Maria mau memberanikan diri menghampiri Marcus dan Donovan lalu berkata kalau ia tahu lokasi Jack sekarang. Maria akan memberitahu mereka asalkan Chase adiknya dilepaskan. Marcus sempat menodong Maria karena telah berani meminta imbalan. Namun beruntung ada Donovan yang meminta Marcus untuk tidak kasar. Pada akhirnya Donovan membuat kesepakatan baru kalau mereka akan melepaskan Chase adik Maria setelah Jack berhasil ditangkap. Kemudian Maria memberitahu lokasi Jack yang berada di pondok terbengkalai di tengah hutan. Mereka tinggal berjalan 10 mil ke utara, nanti pasti akan menemukan pondok tersebut. Alhasil Donovan dan Marcus langsung mengerahkan pasukan untuk pergi ke sana. Yang padahal kita tahu kalau ini semua adalah rencana Jack. Singkatnya Marcus CS tiba di pondok yang dimaksud. Mereka semua langsung masuk ke dalam dengan membawa senjata lengkap. Saat di dalam, Jack langsung mengaktifkan bom rakitannya hingga terjadi ledakan kecil.
Kemudian Jack menembak dua anak buah Marcus dengan menggunakan senjata rakitannya juga. Setelah itu Jack pergi keluar lalu menghabisi satu anak buah Marcus dengan cara ini. Kemudian Jack masuk lagi ke dalam lalu kembali membrutal dengan menghabisi satu persatu anak buah Marcus. Hingga di suatu waktu Jack berhadapan langsung dengan Marcus dan terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Jack dapat menghabisi Marcus dengan meledakkan bom rakitannya. Selanjutnya Jack pergi keluar karena ia mengira kalau semua musuhnya sudah tewas. Namun saat Jack membukakan mobil Marcus, ternyata di dalam sudah ada Donovan yang menyandra Chase. Pada akhirnya Jack tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun lebih memilih menyerah daripada Chase harus menjadi korban. Kemudian Jack dan Chase dibawa menggunakan mobil oleh Donovan dan dua anak buahnya yang tersisa. Spanish, let him go. This is not the kid's fight. Di tengah perjalanan, Jack menyerang supir hingga membuat mobil itu menabrak pohon. The back road. Alhamdulillahnya Jack dan Chase masih selamat lalu mereka keluar dari mobil itu. Jack meminta Chase agar pergi dari sini, sedangkan dirinya akan melawan dulu Donovan dan anak buahnya yang tersisa. Thank you. Go. Jack memancing Donovan dan anak buahnya ke dekat mobil terbengkalai yang dulu pernah ia singgahi. Kemudian Jack masuk ke dalam mobil rusak itu. Di sini anak buah Donovan terus saja menembaki Jack, sedangkan Donovan sendiri melarang karena ia ingin berbicara secara baik-baik kepada Jack. Si anak buah yang tidak nurut terpaksa Donovan harus menghabisinya. Selanjutnya Donovan menggedor pintu mobil berharap Jack akan membukakannya, namun inilah yang Jack lakukan. Dua minggu kemudian terlihat Jack yang masih hidup setelah ledakan sebelumnya. Tak lama Jack didatangi oleh Chase yang bertanya bagaimana Jack bisa selamat. Jack menjelaskan kalau di kolong mobil itu Jack sudah membuat lubang untuk menyelamatkan diri. Jadi sebelum mobil diledakkan, Jack sudah pergi ke dalam lubang tersebut. Selang beberapa saat datanglah Maria, kakak Chase. Ternyata sekarang Maria sudah resmi berpacaran dengan Jack dan kini mereka akan berjalan-jalan menggunakan motor. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.